Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor dengan fasilitator Bapak Tata Tarma MPD dan pengajar praktik Bapak Karyadi MPD. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Nurmala, guru matematika dari SMPN 1 Kelapa Nunggal. Berikut dua rekan saya. Saya Yuliana dari SMA Negeri 4 Cibinong. Saya Siti Soliha dari SD Negeri Lulut 6. Pada sesi 1 akan dilaksanakan coaching dengan pengamat Ibu Yuliana dan Nurmala sebagai coach dan Ibu Siti Solihat sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat malam Ibu Nurmala. Malam Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini, bagaimana perasaan Ibu Nurmala? Alhamdulillah Bu, baik. Baik ya. Ya. Persiapan untuk melaksanakan coaching seperti apa Bu? Persiapan coaching yang sudah saya lakukan untuk kegiatan coaching kali ini, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan berbobot yang tentunya sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana alur Tirta tersebut mencakup tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Oke, sedikit kita mau merefresh, mengingat kembali bahwa di dalam pengembangan diri coaching ini kita mengenal 3 kompetensi inti ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, kepada Ibu Nurmala, waktu dan tempat diberikan. Silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam Ibu Nurmala. Ya, bagaimana perasaan Ibu malam ini? Perasaan aku alhamdulillah bahagia. Ya. Senang juga bisa ketemu Bu Nurmala. Ya, alhamdulillah ya Bu. Iya. Rencananya pada kali ini kita akan melakukan coaching, benar ya Bu ya? Iya, benar Bu Nurmala. Dari coaching yang akan kita laksanakan kali ini, apa sih yang Ibu harapkan? Tujuan apa yang Ibu harapkan dari proses coaching ini? Iya, begini Bu. Saya itu di proses ini nih, CGP ini nih, di alur Merdeka ini, saya kurang pede Bu di alur kolaborasi. Kurang pede, iya. Jadi gimana ya Bu ya, supaya melatih rasa percaya diri saya gitu. Jadi saya kalau pas ruang kolaborasi banyak kan ngumpet Bu, kalau gimit, malu. Iya, rasa kurang percaya diri itu memang sering kali timbul ya Bu ya dari setiap diri manusia. Nah, dari kekurangan percaya dirian Ibu, apa sih keberhasilan dalam bentuk apa yang Ibu inginkan? Nah, saya itu ingin supaya bisa lebih percaya diri lagi Bu, mengemukakan pendapat gitu. Biasanya saya punya pendapat tapi kadang dipendem Bu. Malu gitu, mau ngomong malu Jadi ya udah gitu. Itu inginnya itu saya bisa lebih percaya diri lagi Bu ketika di ruang kolaborasi ini. Jadi tujuan yang Ibu harapkan, Ibu berharap memiliki rasa kepercayaan diri ya Bu ya. Terutama dalam kegiatan CGP ini di Alur Merdeka pada saat kegiatan kolaborasi ya Bu ya. Berarti ketika kita bisa langsung berinteraksi dengan sesama CGP lain, betul ya Bu ya? Betul Bu. Jadi saya biar nggak minder gimana sih Bu gitu. Iya, dari tujuan yang Ibu harapkan, tentunya memang setiap manusia itu memiliki rasa malu ya Bu ya. Betul sekali, tapi saya percaya pasti ada kekuatan tersendiri yang Ibu miliki. Nah, Ibu perlu menyadari itu, kekuatan apa sih yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut supaya Ibu merasa lebih percaya diri ketika di ruang kolaborasi.
kadang itu saya punya dari misalnya modul-modul atau materi yang dipelajari ya, kadang saya punya ide atau gagasan ketika fasilitator mengemukakan eh, materi gitu ya. Kadang ada rasa ingin mengemukakan materi, cuman balik lagi itu kurang percaya dirinya, saya minder Bu, takut nanti salah nggak ya saya ngasih pendapat gitu Bu. Oke. Dari tujuan di awal, Ibu ingin memiliki rasa kepercayaan diri. Hmm. Iya, kemudian kekuatan yang Ibu miliki sebenarnya Ibu sudah punya ya Bu ya, karena Ibu secara garis besar, secara materi memang Ibu sudah mengulas materi gitu. Nah, dari kekuatan tersebut, Ibu tinggal mengembangkan, misalkan untuk menemukan peluang mungkin kemungkinan peluang yang nanti mungkin Ibu ambil untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri Ibu, kira-kira peluangnya dalam bentuk apa ya? Nah, mungkin nanti saya harus lebih bisa lagi mencari momen yang pas untuk supaya saya bisa gitu, Bu, mengemukakan pendapat saya. Saya harus bisa melatih terus gitu, percaya diri saya ketika ada momen yang pas, saya harus berani bicara gitu, Bu. Iya, berarti Ibu di sana ketika Ibu berhasil menemukan momen tersebut, itu peluang Mm-mm. terbesar ya Bu ya, peluang yang Iya, baik untuk Ibu bisa meningkatkan kepercayaan diri. Tapi betul. tentunya kita nggak setiap waktu ya Bu bisa menemukan Momen, peluang-peluang tersebut atau momen tersebut. Tentunya nanti Ibu betul. akan mengalami hambatan. Kira-kira menurut Ibu nih, hambatan apa saja sih yang mungkin akan Ibu hadapi di kemudian hari ketika tentunya di ruang kolaborasi untuk meningkatkan Mm. kepercayaan diri. Hambatannya dalam bentuk apa ya Bu kira-kira? Hambatannya, ya itu Bu, jadi saya kesulitan gitu untuk mengungkapkan, padahal di kepala itu sudah banyak gitu ya materi-materi yang pengen saya ungkapkan gitu. Hambatannya di itu, di kesulitan untuk mengungkapkan apa yang ada di Oke. pikiran gitu. Iya, berarti hambatannya itu kesulitan untuk mengekspresikan apa yang ada di kepala dalam bentuk verbal ya Bu ya. Betul, Sehingga betul. ya kalau yang saya tangkap itu kesulitan juga mengambil kesempatan untuk menemukan peluang tersebut ya Bu. Nah, Mm-mm. dari hambatan yang tadi Ibu sudah kemukakan, kira-kira solusinya dalam bentuk apa ya Bu untuk Ibu menemukan kesempatan mengambil kesempatan pada peluang tersebut? Iya, solusinya mungkin saya harus terus melatih ya. Selain misalnya saya sudah mengeksplor modul itu gitu ya Bu ya. Ya. Sedikit atau banyak saya sudah tahu gitu ya materi modul itu apa. Nah, ke depan itu solusinya saya harus berani mengungkapkan, harus berani gitu Ya. mengekspresikan apa yang sudah saya pelajari di modul itu gitu. Nggak cukup hanya diam gitu. Betul sekali, Bu. Bagus sekali ya solusi yang sudah Ibu dapatkan. Memang kita butuh keberanian ya, Bu, untuk bisa Hmm, mengekspresikan betul dari iya. solusi yang tadi Ibu ungkapkan. Kira-kira untuk mencapai tujuan kepercayaan diri Ibu di ruang kolaborasi, apakah keberanian itu cukup atau mungkin ada rencana lain untuk meningkatkan kepercayaan diri Ibu? Ya, mungkin saya harus banyak melihat referensi bagaimana untuk berbicara di depan publik gitu ya. Itu saya harus banyak melihat referensi-referensi, kan sekarang ada YouTube ya, ada banyak media lah yang bisa kita gunakan untuk melihat bagaimana public speaking itu seperti apa, bagaimana kita cara berbicara di khalayak umum gitu. Itu harus terus saya latih, Bu. Iya, bagus sekali ya Bu. Berarti rencana Ibu, rencana aksinya untuk meningkatkan kepercayaan diri itu salah satunya dengan mencari sumber referensi lain ya Bu ya Iya, di betul. media internet untuk meningkatkan kepercayaan diri. Kira-kira nih Iya. dengan rencana aksi Ibu yang seperti itu, Ibu butuh Mm. jangka waktu berapa lama sih untuk bisa menerapkannya sehingga nanti kelak bisa meningkatkan kepercayaan diri Ibu? Ya, kalau sekarang kan sudah jalan di modul 2.3 ya, Bu ya? Iya, betul. Mudah-mudahan sekitar 2 minggu, 3 minggu. Mudah-mudahan di modul 3 saya sudah bisa menerapkan, Bu. Mudah-mudahan saya sudah mulai bisa percaya diri gitu, sudah mulai bisa menuangkan apa yang ada di pikiran saya, apa pendapat saya tentang materi itu. Mudah-mudahan di modul 3 saya bisa Ah, perlahan gitu. ya, berarti jangka waktunya Ibu target sampai nanti di modul 3 ya, Bu ya. Iya, Ini betul. modul 2 sudah mau berakhir nih, udah sampai dua titik Betul. tiga. Berarti modul Iya. 3 udah tinggal minggu depan atau minggu lusa ya, Bu ya. Iya. Iya, semoga ya, Bu ya. Nah, tapi kalau dari segi Ibu nih, kira-kira ukuran keberhasilan apa sih, Bu, sampai tingkat kepercayaan diri Ibu itu dikatakan meningkat dari sebelumnya? Ketika saya berani
mengungkapkan, berani mencari celah momen yang pas untuk mengungkapkan gitu. Ketika saya udah mulai berani, ketika ada momen saya udah mulai berani berbicara, itu menurut saya udah keberhasilan tersendiri untuk diri saya pribadi terutama gitu ya. Untuk saya menyadari untuk potensi saya, berarti saya ternyata bisa bicara di depan umum gitu. Itu ukuran keberhasilan saya itu sederhana sebenarnya. Tadi karena jangka waktunya sampai di modul 3, berarti mungkin nanti di ruang kolaborasi modul 3 ya Bu ya, sudah bisa Iya, diterapkan ukuran keberhasilan Ibu sudah bisa terlihat sampai di mana ya Bu. iya betul. Kemudian untuk menjalankan rencana aksi tersebut, kira-kira komitmen apa sih yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan kepercayaan diri dan untuk menerapkan rencana aksi Ibu gitu. Komitmen seperti apa Ibu? Ya, komitmennya saya harus menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri ya Bu, dalam dalam hal atau bidang apapun itu. Itu komitmen yang harus saya sadari. Saya harus berkolaborasi gitu, harus banyak berkolaborasi. Nah, komitmen ke depannya itu saya harus terus mengasah kolaborasi saya dengan rekan sejawat, dengan warga sekolah, dengan komunitas praktisi gitu. Itu harus terus mengasah kolaborasi saya Bu gitu, supaya timbul percaya diri, timbul pandai mencari momen untuk mengungkapkan pendapat gitu Bu. Iya, dari komitmen Ibu nih, tadi kan Ibu sampaikan bahwa memang kita tidak bisa hidup sendiri ya, kita butuh Mm-mm. berkolaborasi. Menurut Ibu kira-kira peran siapa saja sih yang paling mendukung komitmen tersebut? Ya, peran yang paling mendukung tuh rekan sejawat, rekan sesama CGP, gitu kan, rekan sesama CGP, gitu. Bagaimana saya harus belajar untuk terbuka, berpikir terbuka, memahami rekan CGP yang satu, rekan CGP yang lain, gitu, supaya saya bisa lebih terbuka lagi gitu Bu ke depannya. Oke, Ibu. Dari komitmen yang sudah Ibu sampaikan sudah bagus sekali ya, Bu ya. Hmm. Kira-kira ini tindak lanjut apa sih yang Ibu harapkan dari sesi coaching kali ini? Nah, ini saya mengharapkan setelah sesi coaching ini saya bisa lebih percaya diri lagi, Bu. Terutama setelah sharing nih dengan Bu Nurmala nih. Wah, Iya. luar biasa dapat banyak masukan gitu. Mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih efektif lagi gitu untuk bisa mengumumkan pendapat saya gitu, Bu. Oke, Ibu. Saya berharap dari sesi coaching ini Ibu bisa lebih, karena dari awal Ibu sudah menemukan ya Bu ya, hambatannya Hmm. apa, solusinya apa, kemudian rencana aksi yang Ibu ingin lakukan, komitmen yang sudah Ibu buat juga untuk menjalankan rencana aksi. Saya berharap sesi coaching ini bukan sesi coaching yang pertama dan terakhir ya Bu ya, tapi Ya, nanti ada tindak lanjutnya. Mungkin kalau tadi dari rencana Ibu, eh, ya, sampai di modul 3, mungkin nanti di hmm, sesi setelah ruang kolaborasi, kita bisa melakukan sesi coaching lagi ya Bu ya, supaya kita bisa betul. melihat apakah ada dampak Ada positif dari progres sesi ya. coaching tersebut ini. Iya, ada Oke. progresnya untuk di modul 3. Saya berharap Ibu bisa lebih baik lagi, bisa mendapatkan hal positif dari sesi coaching ini. Baik, Ibu. Terima kasih ya. Sama Ibu, Ibu hebat sekali sudah bisa Eh, menemukan solusinya sendiri. Oke, terima kasih Bu Nurmala. Ya, lain waktu kita bisa ketemu secara langsung ya, Bu ya. Oke, siap. Makasih. Sama-sama. Oke. Oke, terima kasih untuk Ibu Nurmala dan Ibu Siti. Iya, Ibu. Eh, Kalau dari saya bisa disimpulkan bahwa alur tirtanya sudah lengkap semua, baik itu menetapkan tujuan, mengidentifikasi rencana akhir dan tanggung jawab ya. Iya, Bu. Eh, Hmm. Semoga kita semua bisa menerapkan coaching ini di dalam kegiatan belajar mengajar kita di sekolah. Terima kasih. Demikian masukan dari saya. Siap, Ibu. Siap. Terima kasih kembali. Makasih, Bu. Oke. Pelaksanaan coaching sesi 2. Nurmala sebagai pengamat, Ibu Siti Solihat sebagai coach, dan Ibu Yuliana sebagai coachee. Selamat menyaksikan.
Selamat malam Ibu Yuliana. Selamat malam Ibu Siti. Selamat malam, Ibu Nurmala. Iya, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah, senang sekali, Bu. Ya, Ibu alhamdulillah. bagaimana Alhamdulillah perasaannya? Bu, Oh, baik. oke. Ya, pada kesempatan kali ini Ibu akan berperan sebagai coach ya Bu. Iya, Ya, nanti betul. Ibu Yuliana sebagai coachingnya. Hmm. Kemudian sebelum dimulai sesi coachingnya, kira-kira bagaimana persiapan Ibu ini untuk menghadapi coaching? Ya, saya sudah mempersiapkan kompetensi inti yang akan saya terapkan pada saat sesi coaching nanti, Bu. Tuh, Ya, kemudian saya membangun belajar membangun chemistry dengan coachingnya supaya supaya dapet feel-nya gitu, Bu. Simpel iya. aja sih, Bu. Iya, Iya, kembali saya mengingatkan ya Bu, nanti untuk iya. sesi coaching tetap menggunakan alur Tirta, di mana perlu adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung Dan jawab. tanggung jawab. Iya, Siap. siap. Semoga lancar dan sukses ya Bu. Silahkan dimulai. Baik. Selamat malam, Ibu Yuli. Selamat malam, Ibu Siti. Apa kabar, Ibu? Baik. Lama kita tak jumpa ya. Iya, Ibu sehat? sehat. Gimana nih perasaannya, Bu? Malam ini hujan-hujan gini nih, Bu nih. Ya, seperti kita tahu ya, guru banyak tugas, tentunya lelah, tapi Mm. tetap semangat. Wah, luar biasa. Memang harus begitu, Bu. Guru Ya, zaman sekarang tuh kita harus benar-benar ya, Bu ya. iya, Harus semangat gitu. iya. Oke, Bu. Kira-kira apa nih? Ada yang mau diceritakan atau dicurhatkan malam ini? Iya nih sudah lama nih menunggu waktu mau curhat Iya, sama Bu momennya ya. Siti. Nunggu momen yang pasnya ya. Iya, akhirnya dapat juga. Dapat juga nih kita Jadi momen pasnya. yang jadi apa ya pemikiran yang saya butuh dibicarakan dengan Bu Siti itu mengenai ini bukan kalau pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti itu dilaksanakan setelah KBM lain ya. Jadi Oh dia gitu. sore hari begitu. Mm-mm. Nah, sedangkan di jam biasa saja nih, kalau karakter anak yang males itu aja kan suka kayak ntar alasan ke toilet gitu ya di mata pelajaran lain saya dengar alasan ke toilet tapi nggak balik-balik gitu. Ya, 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 betul, betul, betul. Nah, ini di pelajaran agama Kristen itu karena dia sore, Jam akhir ya. ada yang langsung bablas gitu kan. Mm-mm. Jadi dia nggak ikut. Nah, kalau saya saya tanya gitu anaknya, ya dia bilang ya pulang aja gitu. Karena kan udah jam pulang, dia pulang aja. Tapi kan kamu tahu agama. Ya, tapi teman saya pulangnya jam segini, Bu. Oh gitu. Jadi Iya, problemnya di situ ya, Bu ya. iya. Jadi Hambatannya itu ya, kadang-kadang anak langsung aja ya, pulang gitu ya. iya Nggak betul. ikut Iya, pembelajaran. anak-anak yang motivasi belajarnya memang perlu gitu kan ya. Kalau anak yang Mm-mm. memang motivasinya belajarnya bagus sih Bagus. hadir. Iya, Iya, di sini problemnya berarti di anak yang motivasinya kurang ya, Bu ya. Jadi iya, ketika masih ada jam, ternyata pulang gitu. iya, Ah, iya. Itu hambatannya di situ ya, Bu ya. Bagaimana iya, kita sebagai pendidik itu bisa lebih humble lagi ke anak ya. Ayo nak, masuk gitu ya. Jadi ayo, gitu, Bu. Itu hambatannya ya, Bu ya. Terus gimana, Bu nih? Rencananya Ibu apa nih gerakannya nih yang mau Ibu lakukan supaya dapat meningkatkan motivasi belajar anak nih Bu nih? eh kalau kalau misalnya meningkatkan motivasinya itu kan perlu proses gitu ya Bu ya. Proses yang Mhm. kalau dari pengalaman saya cukup cukup lama. Mhm. Sedangkan saya Iya itu betul. dikejar waktu karena dengan mereka main pulang begitu saja kan materi mereka jadi ketinggalan, terus nilai Mhm. mereka otomatis jadinya
tidak memuaskan seperti itu. Jadi saya tuh berpikir gimana cara teknisnya supaya mereka tetap hadir seperti itu. Kehadiran Ya, penuh ya. ya supaya mereka mengikuti jam pelajaran agama begitu. Iya, Nah, betul. terus saya sempat ngobrol, sempat berbicara gitu dengan wakil kepala sekolah kurikulum, sempat mengusulkan bisa nggak karena kita itu kurikulum merdeka di mana kelas 10 itu kan belum ada penjurusan. Jadi saya usul tadinya gimana kalau digabung satu kelas atau dua kelas nih yang Kristen dan Katolik. Tapi beliau mengatakan belum bisa karena beliau maunya heterogen. Jadi memang seperti sekarang setiap kelas ada begitu. Nah, Gitu. akhirnya saya mikir-mikir gitu ya. Sepertinya mungkin nggak ya kalau saya bekerja sama dengan security gitu kan. Dengan security, dengan Iya. OB gitu. Jadi saya kasih tahu mereka kalau hari ini jam segini ada pelajaran ini, jadi anak-anak ini saya kasih daftarnya ke mereka supaya mereka tidak meninggalkan sekolah pada jam agama tersebut. Agama. Iya. Luar biasa Ibu. Memang tantangannya Ibu nih ya sebagai guru agama nih luar biasa tantangannya. Langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan juga luar biasa. Ingin berkoordinasi dengan security ya Bu ya. Security gitu. Rencananya. Nah, rencananya itu kan udah menurut saya alternatif yang bagus Bu. Itu hal sederhana kita lakukan tapi menurut saya itu bisa efektif. Bisa efektif, sangat bisa efektif. Itu hal sederhana tapi bisa meningkatkan kehadiran belajar agama siswa gitu. Itu ya Bu ya. Jadi itu akan jadi komitmen Ibu yang akan Ibu lakukan koordinasi dengan warga sekolah berarti ya Bu ya? Iya, betul. Koordinasi dengan warga sekolah. Iya, supaya pembelajaran agama efektif, kehadiran bagus, anak juga dapat pembekalan agamanya full gitu ya Bu ya, nggak sehari masuk misalnya. Kalau kurang full kan kita juga sebagai guru gimana gitu ya Bu ya? Iya. Iya bagus Bu, iya iya. Ya langkah yang akan Ibu lakukan sudah bagus. Ibu sudah bisa berbesar hati ya, nggak marah gitu anak misalnya pas jam agama pulang, Ibu tapi tetap bisa senyum, tetap bisa berbesar hati, itu udah Ibu sudah jadi guru yang luar biasa Bu ya. Terima Gitu. kasih. Iya, gitu Bu. Yap. Terima kasih ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Siti. Oke, sudah selesai ya Bu Siti ya. Iya. Luar biasa sekali sesi coachingnya Ibu Siti sampai ada di titik temu ya Bu ya dengan penyelesaian masalahnya untuk bisa nanti berkoordinasi dengan pihak satpam, ya kemudian warga sekolah. Kemudian dari kompetensi yang sudah Ibu lakukan juga sudah terlihat. Tadi dari sesi coaching sudah terlihat kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif atau mendengarkan dengan rasa karena Ibu terlihat sudah memiliki empati ya Bu ya. Di sini juga Ibu sudah mengajukan dengan pertanyaan yang berbobot dan alur cerita yang digunakan juga sudah terlihat. Kalau misalkan nanti ada skala dari 1 sampai 4, mungkin saya akan kasih skornya 4. Gitu. Semoga sesi coaching ini juga Ibu bisa lakukan untuk nanti coaching dengan rekan sejawat atau dengan siswa atau juga mungkin dengan orang tua murid untuk bisa lebih membantu mereka dan juga bermanfaat. Terima kasih Ibu, luar biasa. Semoga bisa terus bergerak dan menggerakkan. Baik, Bu Nurmala, terima kasih. Ya. Sesi 3 alur demokrasi kontekstual modul 2.3 dimulai. Pengamat Siti Solihat, Coach Yuliana, Koci Nurmala. Baik, selamat malam Ibu Yuliana. Selamat malam Ibu Siti. Apa kabar? Baik. Gimana nih perasaannya nih mau jadi coach nih? Ya,
deg-degan, semoga lancar jadi coachnya. Amin. Saya percaya sih Ibu pasti bisa sih, Bu. Persiapannya apa nih, Bu? Persiapannya apa? Persiapannya tentunya seperti biasa, mempersiapkan menjadi pendengar yang baik supaya saya bisa menghadirkan diri saya sepenuhnya. Jadi semua ditinggalin dulu nih, konsentrasi ke sini aja. Luar Gitu, biasa, ya. Ibu. Saya yakin Ibu sih pasti mantap coachingnya ya, Bu ya. Mangga, silahkan, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selamat malam, Ibu Mala. Malam Ibu Yuliana. Iya, saya dengar kemarin Bu Mala mau ini ya, mau ngajak bicara-bicara nih. Sepertinya saat ini tepat nih buat kita bicara-bicara. Iya Bu, ada beberapa keresahan yang belakangan ini menghantui saya Bu. Hmm, Jadi mm, di CGP ini kan sudah mau masuk ke modul 3 ya Bu ya. mm-mm, Artinya sebentar lagi kegiatan pendidikan guru penggerak ini akan berakhir. Nah, mm. seiring berjalannya waktu, ketakutan-ketakutan itu semakin lama semakin timbul, Bu. Jadi saya itu punya kerisauan, kekhawatiran, ketakutan setelah PGP pendidikan guru penggerak ini selesai, otomatis yang dari awal sudah tersemat kata calon guru penggerak berakhir, berarti calonnya itu sudah terlepas kalau misalkan nanti kita lulus ya Bu ya. Nah, dengan gelar guru penggerak itu justru saya terbebani Bu. Hmm. Gitu. Saya berharapnya dengan pembicaraan kita kali ini saya bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan solusi bagaimana kalau setelah pendidikan guru penggerak ini berakhir, saya bisa mengaplikasikan apa ilmu-ilmu keilmuan yang sudah saya dapatkan. Dari slogan guru penggerak itu kan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kok kayaknya kalau di saya yang menggerakkannya itu pasti susah banget gitu ya Bu ya. Itu kekhawatiran saya. Iya. Jadi Bu Mala, karena kita sudah mau selesai pendidikan calon guru penggerak, Ya, jadi merasa 1/3 lagi ya Bu. seperti berat gitu ya dapat gelar guru penggerak gitu Iya, ya. Ya, jujur. oke. Nah, eh, kalau menurut Bu Mala sendiri, rasa berat akan mendapatkan gelar guru penggerak itu karena apa, Bu? Iya, saya takut terbebaninya karena dari labelnya kan guru penggerak. Mm-mm. Artinya saya harus bisa menggerakkan. Mhm. Iya, namanya penggerak berarti kan bukan cuma untuk diri saya sendiri saja ya Betul. Bu ya, Iya, tapi minimal untuk lingkungan terdekat saya, iya. apalagi di lingkungan sekolah saya harus bisa bermanfaat, harus bisa bergerak dan harus bisa menggerakkan komunitas itu. Mhm. Nah, saya merasa masih kurang kompeten untuk di bidang itu Bu gitu, karena dari pengalaman sendiri saya juga ngerasa masih minus gitu. Kemudian ya, masih banyak hal pertimbangan lainnya, Bu, yang bikin saya terbebani. Seperti itu, Bu. Iya, jadi Bu Mala di sini terbeban dengan gelar guru penggerak itu karena harus menggerakkan begitu ya. Kalau Betul. kita bikin range nih, Bu Mala Iya, dari 1 sampai 10. iya. Nah, ability atau kemampuan Bu Mala kira-kira di berapa nih menurut Bu Mala? Kalau penilaian diri saya ya, Bu, ya, emang evaluasi diri saya tuh masih minim banget, Bu. Jadi Hmm. mungkin saya bisa menilai diri saya tuh hanya di skala 6 mungkin ya, Bu. Oh, di skala 6 ya. Karena saya juga ngerasa masih kurang percaya diri untuk bisa tampil, apalagi untuk bisa menggerakkan lingkungan sekitar, seperti itu, Bu. Oke. Nah, kalau rencana Bu Mala sendiri dari hasil percakapan kita, Bu Ya. Mala pingin ada di angka berapa nanti? Kalau sekarang dalam posisi 6? Kalau saya sih berharapnya ya Bu ya, sampai pinginnya sampai ada di posisi 9. Karena Oh, keren. kesempurnaan kan memang hanya milik Tuhan ya Bu ya, Mm-mm. gitu. Tapi saya sebagai manusia ingin ingin berusaha menjadi yang terbaik versi manusia gitu.
Jadi saya sih berharapnya ada di skala 9. Selebihnya biar Tuhan yang menentukan. Amin. Ya, Bu Mala luar biasa sekali ya. Iya, Ini yang dibutuhkan oleh seorang pendidik, di mana kita kan harus selalu meningkatkan keprofesionalan kita. Kita harus terus betul. mengembangkan diri ya. Luar biasa ini keinginan dari 6 menjadi 9. Nah, kalau menurut Bu Mala sendiri, apa ya yang bisa Bu Mala lakukan supaya kemampuan performa dari Bu Mala di dalam menggerakkan eh, mungkin sesama guru atau bahkan seluruh warga sekolah ya. Kira-kira apa yang bisa Bu Mala lakukan? Oke, yang mungkin bisa saya lakukan untuk saat ini, pertama saya harus belajar dengan sungguh-sungguh, harus bisa memperdalami materi tersebut, bukan cuma dari luarnya, tapi dari esensi dan kebermanfaatannya. Kemudian, poin kedua yang mungkin bisa saya lakukan, saya harus bisa public speaking, harus bisa melatih kepercayaan diri juga, supaya ketika saya berbicara untuk menggerakkan, itu dari kepercayaan diri yang sudah full bisa memberikan kepercayaan pada pendengar tersebut untuk bisa mengikuti atau untuk bisa tergerak juga dari apa yang saya ajukan. Kemudian yang ketiga, untuk supaya bisa nanti kelak menggerakkan, saya juga harus mempunyai kompetensi berelasi yang baik antara sesama rekan guru, antara lingkungan warga sekolah, apalagi sampai ke relasi dengan atasan. Karena sepertinya kalau kita sudah bisa berelasi dengan baik, apalagi sampai ke atasan, itu akan lebih mempermudah kinerja kita. Seperti itu mungkin ya, Bu ya. Wah, luar biasa nih, Bu Mala, keren ya. Jadi untuk mencapai 9 akan belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi Iya, tidak hanya sekadar knowledge gitu ya, tapi juga ada esensinya, kemanfaatannya, juga akan mengembangkan diri dalam public speaking. Jadi ketika berbicara di depan orang banyak itu percaya diri dan orang bisa menangkap dengan baik apa yang betul. disampaikan, Betul, lalu Ibu. juga mengembangkan relasi ya, dan bahkan mungkin bisa nanti menerapkan dari yang Ibu sampaikan itu adalah relasi kuasa gitu ya, karena sudah dekat nanti Bu Mala bisa mempengaruhi gitu ya, seperti itu. Nah, kalau dari kondisi Bu Mala sekarang, kira-kira ini kapan akan Bu Mala laksanakan hal-hal yang tadi Bu Mala sampaikan? Kalau yang untuk yang pertama itu dari menambah knowledge pengetahuannya mungkin memang harus secepatnya ya Bu ya. Ya, Harus secepatnya, harus betul. dimulai dari sekarang juga, tidak lagi menunggu nanti, apalagi sampai menunggu modul ini modul 2 berakhir langsung ke modul 3 juga berakhir, tapi memang saya rasa harus perlu secepatnya. Sambil berjalan, untuk yang poin pertama itu bisa saya lakukan. Untuk public speaking juga saya mungkin bisa berlatih dari ruang-ruang kolaborasi atau dari komunitas praktisi terdekat saya di lingkungan sekolah. Kemudian untuk membangun relasi juga memang harus secepatnya saya harus bisa menemukan momen dan kesempatan untuk setiap saat bisa membangun relasi yang baik, meskipun itu dari hal-hal yang terkecil dengan warga sekolah, dengan rekan sejawat. Mungkin dalam waktu yang secepatnya ya Bu ya. Ya, luar biasa. Nah, sebagai komitmen Ibu, tadi kan Ibu menyampaikan secepatnya. Mm. Apakah bisa disebutkan secara spesifik gitu secepatnya itu? Maksudnya kapan? Apakah setelah bulan Ramadan ataukah berlangsungnya Ramadan sekalian juga menjalankan ini atau bagaimana, Bu? Oh ya, eh, saya sih pinginnya ya Bu ya, pinginnya berjalan ya sambil berjalan di momen bulan Ramadan. Walaupun ketika di bulan Ramadan mungkin waktunya akan terbatas karena di ruang kolaborasi juga pasti nanti akan terbatas. Di dunia nyata pun waktu kerja kita juga akan semakin terbatas gitu karena di bulan Ramadan. Tapi dari momen yang terbatas itu tetap aja kita masih bisa mengambil kesempatan untuk bisa berubah. Seperti itu sih Bu, kayaknya bisa Ah, dilakukan gitu. dengan secepatnya, Keren, walaupun Bu. itu di bulan Ramadan. Iya. Iya, motivasi Ibu sangat bagus ya. Di sini saya juga merasakan auranya nih Bu, Masya aura semangat untuk bisa semakin berkembang. Nah, Ibu dari percakapan kita tadi kan di awal Ibu harapannya bisa mendapatkan solusi ya dari
masalah perasaan terbeban, apakah nanti bisa menggerakkan. Nah, ternyata setelah kita berbincang-bincang, apa nih yang Ibu dapatkan? Dari yang sudah perbincangan kita lakukan, Ya. hal yang saya dapatkan ternyata memang sumber jawabannya itu memang ada di saya sendiri ya Bu ya gitu. Tadi dari sisi ini saya bersyukur sekali karena akhirnya saya bisa menggali apa ya nggak kepikiran gitu. Ternyata kekhawatiran-kekhawatiran saya yang belum terjadi itu sebenarnya muaranya dari saya sendiri. Kemudian solusinya juga harus dari saya pribadi. Kalau kekhawatiran-kekhawatiran supaya tidak terjadi ya maka saya harus melakukan komitmen apa saja yang tadi sudah saya bicarakan. Yang sebelumnya saya nggak kepikiran sampai ke situ, Bu, karena saya fokusnya ke kekhawatiran-kekhawatiran nanti gimana ya gitu. Belum lagi kan memang notabene saya terbilangnya newbie di sekolah nih, Bu, masih tergolong junior gitu. Aduh, kalau kalau misalkan nanti harus berhadapan dengan yang para senior yang wow gitu, itu masih, aduh gimana ya gitu. Aduh takut deh gitu, Bu. Oke. Iya. Puji Tuhan ya, mantap ya. Berarti eh, Ibu sudah jelas nih, sudah dapat langkah-langkahnya dan Ibu juga sudah komitmen. Ya mungkin Iya. seminggu lagi kita seminggu atau 2 minggu lagi kita ketemu, Ibu sudah mengalami perubahan dan Iya. sudah berani untuk menggerakkan warga sekolah ya. Semoga ya Bu ya, dari hal-hal yang kecil dulu kita mulai ya Bu. Ya, Kita betul. tidak berani Setuju. untuk berekspektasi terlalu besar dulu gitu. Kita mulai Iya, dari yang kecil, semoga yang kecil ini bisa menjadi berarti gitu, menjadi bermakna. setuju. Iya Bu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, Bu. Terima kasih juga Ibu atas Ya, kesempatannya. Saya banyak sekali dapat insight yang positif dari Ibu. ya, terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat Ibu. Wah, luar biasa nih. Sesi 3 dengan Coach Ibu Yuliana dan Coach Ibu Nurmala. Saya lihat alur tirtanya sudah tergambar dengan jelas. Prosesnya santai, maknanya dapet, solusinya dapet. Akhirnya Bu Nurmala juga bisa menemukan potensi bagaimana harus menerapkan gitu ya. Bagus, luar biasa. Iya. Oke. Penutupnya, Bu, siapa yang menyampaikan? Dengan berakhirnya sesi coaching, 3 sesi, maka berakhir pula kegiatan demonstrasi kontekstual pada kelompok kami. Saya Nurmala dari SMPN 1 Kelapa Nunggal dan Ibu Yuliana dari SMAN 4 Cibinong dan Ibu Siti Solihat dari SDN Lulut 6. 6. Mohon undur diri. Semoga apa yang kami sajikan bisa bermanfaat dan juga bermakna. Salam guru-guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.